Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba untuk menjelaskan salah satu materi dari instrumentasi, yaitu bab fotometri. Di dalam bab fotometri ini ada beberapa komponen perkuliahan yang akan saya bahas. Yang pertama, saya harapkan mahasiswa mengerti dasar dari fotometri ataupun fotometer. Yang kedua, prinsip dan cara kerja fotometer. Kemudian, mengetahui alat-alat apa saja yang memiliki prinsip fotometer di dalam dunia medis, khususnya di TLM. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian. Jadi kalau kita bicara tentang pengertian, fotometri adalah semua ilmu tentang pengukuran suatu cahaya, baik itu tampak ataupun tidak tampak. Aplikasi fotometrik yang umum itu adalah meliputi pengujian kecerahan, kepadatan materi, dan juga sifat cahaya lainnya. Konsep dasar fotometri ini ada 4, yaitu luminance flux, luminance intensity, luminance, dan luminance. Kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari masing-masing konsep tadi. Yang pertama adalah luminance flux. Ini adalah konsep dari jumlah cahaya yang dipancarkan per detik dari sebuah sumber cahaya, di mana satuannya adalah lumen. Jadi kalau ada sumber cahaya, dia mengeluarkan cahayanya sendiri, dia dihitung per detiknya itu berapa jumlah yang dikeluarkannya. Nah, itu disebut dengan luminance flux. Ada juga luminance intensity. Ini adalah ukuran dari kekuatan, di mana kekuatan yang dipancarkan oleh sumber cahaya itu dilihat dari arah tertentu, karena tidak selamanya setiap cahaya itu akan sama kekuatan cahayanya di titik tertentu. Satuan dari luminance intensity ini adalah kandela, atau kita sebut CD. Itu adalah luminance intensity. Kemudian ada illuminance. Ini adalah banyaknya arus cahaya yang datang pada satuan unit bidang, diukur dengan lux atau lumen per meter persegi. Jadi ada area di situ. Ada yang datang cahayanya, kemudian dia hitung per meter perseginya itu berapa. Terus dengan illuminance. Kemudian ada juga luminance, yaitu ukuran fotometrik dari intensitas cahaya per satuan luas cahaya yang bergerak dalam arah tertentu. Jadi kalau kita lihat seperti pengertian ini adalah menggambarkan jumlah cahaya yang lewat, atau yang dipancarkan, atau yang dipantulkan dari area tertentu, dan jatuh pada sudut solid yang diberikan. Luminance ini satuannya adalah kandela per meter persegi. Ya, jadi kalau diingat dulu konsepnya seperti apa. Jadi kalau kita bicara tentang luminance, illuminance, itu kan kita harus paham terlebih dahulu. Ya, jadi itu konsep dasarnya. Kemudian saya gambarkan seperti ini. Ini adalah luminance flux. Saya sebutkan jumlahnya. Kalau luminance intensity, arahnya, yang kita lihat itu ada arahnya. Illuminance itu adalah lumen per meter persegi. Kemudian luminance-nya itu adalah juga kandelanya, kekuatannya per meter persegi. Kemudian kita lihat ini adalah ada perbedaan illuminance dan luminance. Kita akan lihat bersama-sama videonya. In this nugget, we will learn about illuminance and luminance. Kemudian diberikan suatu cahaya. Illuminance is the quantity of light or luminous flux falling on a unit area of a surface. The unit of illuminance is lumen per meter square or lux. Luminance. Here are a few examples which can help us understand the illuminance values. Some are at noon under a clear sky, in the open under a heavily overcast sky, artificial light, office, full moon on a clear night. Now let us understand luminance. Luminance of a light-emitting object or surface is the luminous intensity emitted per unit of apparent area of that surface in a specific direction. The unit is candela per square meter. Here are a few examples which can help us understand the luminance values. Luminance of the sun. Filament of a clear incandescent lamp. Fluorescent lamp. Road surface under artificial lighting. Now let us understand the relation between illuminance and luminance.
Luminance adalah apa In yang the case of a light reflecting surface, the luminous intensity. Kemudian kita lihat lagi ada fotometri dan fotometer. Jadi kalau fotometri adalah ilmu atau konsepnya atau prinsipnya, fotometer adalah alatnya. Jadi fotometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur cahaya atau sinar. Nah, penerapan di fotometri untuk khususnya kesehatan merupakan suatu prinsip kerja dari instrumen yang disebut dengan fotometer. Jadi kalau saya sederhanakan, fotometer adalah alat yang menggunakan prinsip fotometri. Fotometer sendiri ada kata umum yang meliputi alat-alat untuk mendeteksi apa? Intensitas cahaya, bentuk hamburan, iluminasinya sendiri, iradiansnya, serapan cahaya, refleksimetri, ini adalah ngomongin soal scattering, turbidimetri, ngomongin soal transmit, refleksi dari cahaya, fluorescence, phosphorescence, kemudian luminescence. Nah, Anda akan ingat kembali materi yang sebelumnya saya pernah berikan tentang refraktometer dan reflektometer ya. Nah, disitu ada sifat-sifat cahaya, ada 6 sifat cahaya harus kita pelajari. Nah, ke-6 sifat tadi itu berhubungan sama fotometri. Makanya kadangkala fotometri ini itu bagian atau gambaran umum dari semua alat yang menggunakan cahaya. Jadi fotometri nanti di bawahnya ada refrakto, ada reflekto, bahkan ada namanya spektro. Ini masuk ke dalam fotometri semua. Jadi intinya semua alat yang menggunakan sumber cahaya, terserah apakah mau melihat panjang gelombangnya seperti spektro, silakan, atau ingin melihat kekuatannya seperti densitometer misalnya gitu ya. Anda bisa lihat di video saya densitometer walaupun bukan untuk D3 tapi untuk D4 itu ada juga bermain di cahaya. Kemudian kita bicara tentang prinsipnya. Prinsipnya kebanyakan fotometer ini mendeteksi cahaya dengan fotoresistor, fotodioda, atau fotomultipliers. Nah, fotoresistor ini dia menangkap cahaya, kemudian membuat menjadi hambatan. Contoh sederhana, Anda pernah melihat sensor cahaya di lampu rumah atau lampu taman yang akan nyala ketika gelap dan akan mati ketika terang. Nah, itu adalah fotoresistor. Ketika cahaya terang datang, maka hambatan akan bertambah besar sehingga menyebabkan lampu mati. Sedangkan kalau tidak ada cahaya, hambatan itu rendah sehingga dia bisa meneruskan listriknya atau arusnya sehingga nyala. Ya, ada fotodioda, ini adalah ngomong soal arus. Kalau tadi hambatan, kalau ini arus, kalau fotomultipliers ini adalah vakum. Jadi menggunakan detektor bentuk vakum. Nah, fotometer ini dapat mengukur cahaya baik dengan atau tanpa suatu sistem. Seperti apa sih sistem itu? Seperti spektrofotometer. Kita punya ada sumber cahaya, masuk ke intraslit, masuk ke prisma, keluar melalui exit slit. Intraslit, kemudian prisma, exit slit adalah monokromator yang merubah polikromatik menjadi monokromatik yang asal panjang gelombangnya banyak menjadi satu panjang gelombang. Nah, itu disebut dengan sistem. Ya, atau dia melalui filter tertentu. Karena filter itu tidak melewatkan satu atau banyak. Tidak melewatkan satu saja, tapi dia melewatkan beberapa panjang gelombang. Pasti ada yang biasa menggunakan kamera misalnya gitu, Anda gunakan filter warna hijau, tetap akan terlihat beberapa warna. Nah, itu adalah sistem. Kemudian kita bicara tentang prinsip dari fotometer. Tadi udah sebutkan pengertiannya, ini prinsip-prinsipnya. Jadi banyak sekali prinsip fotometer ini. Ya, jadi ketika kita lihat di sini ada cahaya masuk ke sampel, keluar. Intensitas awalnya berapa, intensitas yang keluar berapa, ditangkap oleh detektor, kemudian diperkuat dengan amplifier, baru diukur nilainya. Itu kalau kita menggunakan sifat dari transmit yang diteruskan. Tapi kalau kita menggunakan sifat cahaya yang memantulkan refleksi, itu ada cahaya dan itu suatu benda kemudian direfleksikan dan ditangkap oleh fotosel atau sensor atau detektor tadi, bisa fotodioda atau fotoresistor, terserah yang mana. Baik, kita akan coba untuk
membahas tentang alat yang menggunakan prinsip fotometer. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak sekali sebenarnya alat yang menggunakan prinsip fotometer. Yang pertama kita bisa gambar di kiri atas ini. Ini adalah alat untuk mendeteksi kekuatan cahaya. Sebenarnya di handphone pun sudah ada ya. Untuk kita lihat di handphone itu ada aplikasi yang bisa auto brightness. Tampilannya bisa terang, bisa redup tergantung dari tempat kita. Nah, di handphone itu sudah ada yang namanya sensor untuk mengecek atau menangkap perubahan cahaya. Nah, ini pun sama, ini ada untuk mengecek tentang kekuatan cahaya tadi. Ini adalah alat spektrofotometer, juga spektrofotometer, cuma prinsipnya yang ini menggunakan sumber cahayanya listrik ataupun api. Kalau yang ini menggunakan lampu halogen. Nah, ini adalah turbidimeter untuk mengecek tentang kepadatan atau kekeruhan suatu larutan. Prinsipnya adalah transmit, tapi yang dilihat bukan panjang gelombang. Yang dilihat adalah bagaimana kekeruhan yang terjadi dalam suatu larutan. Kalau spektrofotometer yang kita lihat adalah panjang gelombang, kekuatan dan panjang gelombang tertentu. Kalau turbidimeter tidak melihat panjang gelombang, tapi melihat kekuatan. Nah, alat medis yang menggunakan fotometri juga itu ada spektrofotometer, UV, saya sebutkan, urine analyzer, Anda bahas di refraktometer, pneumato analyzer nanti kita akan bahas, elektroforesis, FIS, adalah pewarnaan fluorescence, AS, dan sebagainya. Kita akan bahas sebagian alat yang mungkin sering atau digunakan di dalam TLM, karena untuk membahas seluruhnya ini akan ada materi-materi lainnya. Yang pertama kita akan bahas tentang fluorescence. Fluorescence ini adalah pancaran cahaya oleh suatu zat yang telah menyerap cahaya atau radiasi elektromagnetik lainnya. Dia bisa berikan dari panas atau dari sinar UV, misalkan seperti itu. Nah, contoh fluoresensi yang paling mencolok terjadi ketika radiasi yang diserap berada di wilayah UV. Dan dengan demikian tidak terlihat oleh mata manusia. Tapi ada juga yang bisa memancarkan sampai terlihat oleh mata kita dengan ruang gelap seperti itu. Sementara cahaya yang dipancarkan berada di wilayah yang terlihat, yang memberikan substansi fluoresen warna yang berbeda yang dapat dilihat hanya ketika terkena UV. Jadi ada beberapa materi yang tidak bisa terlihat ketika kita sorot dengan cahaya biasa. Dia hanya terlihat ketika kita sorot dengan sinar UV. Ya, gambarnya adalah elektroforesis yang bisa kelihatan pita-pitanya itu ketika disorot oleh UV. Kenapa seperti itu? Karena materinya dia akan menghasilkan cahaya sendiri ketika diberikan suatu radiasi elektromagnetik. Ya, masih ingat kita bicara tentang sifat cahaya yang nomor 5, ada namanya absorption, dia diserap, kemudian dia menggetarkan materi tertentu sehingga dia menghasilkan suatu sifat atau suatu fenomena. Oke ya, nah fenomena yang diserap oleh elektroforesis ini adalah dia mengeluarkan cahaya fluorescence. UV dikeluarkan, ditangkap oleh materi, kemudian bakteri itu bergetar menghasilkan cahaya yang disebut dengan fluorescence. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya emisi gitu ya, atau eksitasi, deeksitasi. Jadi kalau emisi atau eksitasi itu adalah ketika materi diberikan suatu energi, maka akan ada elektron yang berpindah ke kulit luar. Kemudian terjadi deeksitasi. Dia kembali ke kulit yang dalam. Nah, ketika dia kembali, dia mengeluarkan suatu energi emisi yang terlihat oleh mata kita berupa cahaya dan sebagainya. Itu contohnya saja, ya. Nah, bahan fluoresen itu berhenti bersinar ketika sumber radiasi dihentikan. Tidak seperti bahan berpedar yang terus memancarkan cahaya untuk beberapa waktu setelahnya. Ya, hati-hati kalau fluoresens ini dia berikan energi baru dia berpedar, ketika energi dihilangkan ya dia tidak akan berpedar. Itu adalah fluoresens. Kemudian ada juga luminescence. Ini adalah pancaran cahaya oleh suatu zat yang tidak dihasilkan dari panas. Hal ini dapat disebabkan oleh reaksi kimia, energi listrik, gerakan subatom atau stres pada kristal yang semuanya pada akhirnya disebabkan oleh emisi spontan. Nah, ini membedakan luminescence dari pijaran, di mana merupakan cahaya yang dipancarkan oleh suatu zat sebagai akibat dari pemanasan, itu pijaran. Kalau luminescence dari emisi spontan. Secara historisnya,
radioaktif dianggap sebagai bentuk radioluminescence. Meskipun saat ini sudah dianggap dipisah karena sudah melibatkan lebih dari radiasi elektromagnetik. Dia ada gabungan-gabungannya. Ya, kalau Anda baca buku tentang fotometer, itu ada skemanya, digabungkan kadangkala fotometri dengan radioaktif ya, radiasi, kemudian dia muncul suatu sifat-sifat tertentu. Kemudian kita bahas densitometer atau densitometer. Jadi, densitometer atau densitometer ini adalah prinsip dari suatu alat yang menggunakan transmit pada larutan yang memiliki kekeruhan. Sifatnya gimana? Yang kita lihat kekuatannya. Berapa kandela per meter persegi yang dikeluarkan akibat dari cahaya yang diberikan, yang luminensinya ditangkap juga. Nah, itulah cara kerjanya. Gimana cara kerjanya? Tadi saya sebutkan ada cahaya masuk ke dalam larutan menembuskan cahaya yang berkurang akibat kekeruhan tadi, maka muncullah satuan-satuan seperti ini. Kalau kita punya larutan yang dianggap setengah McFarlane untuk bakteri ini ya, berapa sih kekuatannya ketika diberikan? Kekuatan dari panjang gelombang 550 nanometer. Tapi kita tidak lihat panjang gelombangnya, tapi kita lihat ada kekuatan akhirnya. Kemudian kalau 1 McFarlane bagaimana, 2 dan sebagainya. Itu adalah satu prinsip dari fotometer. Kemudian ada juga densitometer atau nempelometri yang kita lihat bukan lagi transmitnya, tapi adalah pantulannya. Nah, tadi adalah fluorescence yang sifatnya mengeluarkan cahaya dari ektoforesis ya. Kita punya ektoforesis, pita-pita tadi akan terlihat. Tapi ada juga ektoforesis yang menghasilkan pita-pita terlihat misalnya seperti itu. Nah, pita-pita yang terlihat itu kemudian di scanning menghasilkan suatu bentukan-bentukan pita seperti ini. Nah, pita-pita ini ditembakkan suatu cahaya kemudian dipantulkan dan ditangkap oleh fotodetektor. Berapa kekuatannya? Kekuatannya nanti dikonversikan, volumenya, kekuatan intensitas volumenya dan sebagainya itu dikonversikan. Dilihat berapa cahaya yang masuk, berapa cahaya yang dipantulkan, kemudian dikonversi menjadi bentuk aruskah, bentuk hambatankah, itu tergantung dari detektor yang digunakan. Lihat yang saya sebutkan di awal, ada foto detektor, ada yang terbagi menjadi fotoresistor dan fotodioda dan sebagainya. Nah, kondisi ini nanti akan dipelajari dengan panjang gelombang tertentu yang dibacanya, atau kadang-kadang tidak pakai panjang gelombang, itu kekuatannya saja, kemudian menghasilkan kurva linear. Mungkin Anda di spektrofotometer sudah diajarkan tentang kurva linear, fungsi untuk apa, prinsipnya sama. Cuma bedanya kalau fotometer kita hanya bermain di cahaya. Sangat-sangat sederhana untuk fotometer, tapi penjelasan lebih dalamnya itu ada di pembagiannya. Saya sebutkan spektral dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Fotometer ini adalah ilmu yang umum, sehingga Anda harus bisa melihat kembali atau kita bisa membaca lagi lebih detail jika Anda ingin mengcompare-nya. Kemudian ketika ada sesuatu silahkan Anda bisa bertanya. Untuk pertanyaan Anda bisa masukkan ke dalam komentar di e-learning. Kita di akhir sesi kita akan diskusi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.